Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya The Adventurer. Dari Tanah Suci, sebelum saya mulai, pastinya doakan dulu. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton video ini semoga dimudahkan rezekinya, diberi kesempatannya juga untuk bisa berangkat beribadah di Tanah Suci Makkah Mukarramah dan juga Madinah Al Munawwarah. Amin ya robbal alamin. Insya Allah di 2023 ya. Kemarin kita lagi viral nih dengan bencana yang melanda kota Mekah. Apakah benar di Mekah itu banjir bandang dan banyak postingan-postingan di sosial media yang memperlihatkan sampai mobil-mobil terbawa arus oleh banjir. eh Kalau saya melihat dari beberapa komen, ada yang komentar, "Oh, itu hoax," terus ada yang benar juga. Begini ya, baik. Sebenarnya memang di tahun ini adalah musim dingin yang sangat apa ya istilahnya mungkin bisa dikatakan ngeri gitu karena udah ada beberapa bukan kebijakan, perhatian dari pemerintah di setiap misalkan nih besok udah mau hujan lagi nih. Bener banget tuh, juga besok juga udah mau hujan lagi, ada pemberitaan bahwa antara Provinsi Makkah termasuk Mekah dan Jeddah akan ada hujan yang sangat besar sehingga menimbulkan banjir dan sekolah pun diliburkan. Jadi di Arab Saudi begini ya, karena saking jarangnya hujan dan memang kalau ada hujan yang sangat gede banget, sekolah pasti diliburkan. Karena takut kejadian apa-apa yang mungkin karena di Arab Saudi nanti saya jelaskan. Untuk di tahun ini memang banjir dan hujannya itu benar-benar gede banget, tapi di setiap tahun memang juga ada hujan yang sangat deras, itu udah pasti ada, apalagi di daerah Taif, di daerah saya tinggal itu udah pasti tiap hari ada hujan meskipun gerimis-gerimis aja. Karena bagi saya sih Taif apa ya udah kayak di kampung sendiri gitu ya. Kalau di Taif itu kemarin pas datang juga udah disambut hujan aja. Saya baru datang pas bangun tidur, waduh ini udah hujan lagi gitu pas jam 3 sore gitu sih. Masya Allah. Jadi mungkin buat temen-temen yang nonton video ini berpikiran ya Arab Saudi itu panas, gersang, tapi kan nggak semua juga. Ada kala musimnya juga, kalau musimnya dingin ya wajar-wajar aja sih. Kalau saat ini Arab Saudi memang keadaannya lagi dingin, terus lagi hujan juga gitu. Karena memang setiap tahun juga ada. Tetapi memang benar tahun ini tuh tahun yang Masya Allah gitu, hujan itu lebat banget, bahkan udah terjadi banjir di tanggal 20 November kalau nggak salah. 20 November setelah kemenangan Arab Saudi melawan Argentina itu. Sampai banyak orang yang berpikiran, wah ini azab nih. Wah ini gara-gara ini nih pesta-pesta. Banyak yang banyak yang berkomentar, wah sampai banyak yang komentar Arab Saudi sekarang banyak terjadi bencana gara-gara inilah, gara-gara itu azab. Terus wah ini gara-gara di Arab Saudi sekarang udah banyak pesta-pesta, udah konser, apa apalagi waktu kemenangan melawan Argentina sampai semua berpesta ria di Riyadh lah, di Jeddah lah. Aduh ya Allah, bingung juga sih. Tapi tetap sih di sini saya apa ya emang di setiap negara udah terjadi seperti itu ya, maksudnya kerusakan negara udah banyak lah bermacam-macam. Di Arab Saudi juga ya emang benar udah sekarang udah mulai open country, tapi sekali lagi yang namanya musibah ya itulah musibah dari Allah ya, kita nggak tahu kapan akan terjadinya. Dan pastinya sekali lagi itu kita harus hati-hati, memang asal sababnya mungkin terjadi hujan aja ya, karena ada hujan ya, di Arab Saudi itu begini loh. Kalau kita lihat bangunan di Arab, apalagi Jeddah Mekah itu kan jarang banget hujan. Nah, si arsiteknya itu tidak pernah memikirkan untuk adanya jalan air gitu. Coba aja kita lihat di setiap perumahan atau perkampungan di sini nggak ada selokan untuk air, ataupun di jalan raya nggak dipasang gorong-gorong gitu. Kalau di Indonesia kan udah pasti jalan raya udah pasti di sisinya itu ada gorong-gorong untuk jalan air karena emang setiap hari hujan itu. Kalau di sini ya mungkin mereka nggak berpikir gitu ya atau gimana. Padahal sekarang kan udah maksudnya udah beberapa tahun apalagi di daerah Taif kan hujan terus.
Tapi tetap aja di sekitar rumah itu nggak ada selokan. Kalau di Taif sih di jalan udah ada ya satu dua kayak gorong-gorong itu untuk jalanan air gitu. Tapi jarang juga, apalagi Jeddah Makkah, pegunungan lah, nggak ada selokan atau untuk air mengalir ke sungai. Jadi wajar kalau terjadi banjir, otomatis si air itu pasti jatuh ke jalan raya, dan jalan raya ya tahu sendiri ya segede itu ya udah dah, si air itu pasti ngalirnya ke jalan raya, ke perumahan, ke pemukiman. Ya, maka pantas jika terjadi hujan besar di Arab Saudi, otomatis banjir juga ya seperti itulah. Karena nggak ada sungai yang mengalir besar. Apalagi di gurun-gurun pasir kan, pasti tumpahnya jatuhnya ke sana juga. Jadi wajar banyak mobil yang terbawa arus banjir di Arab Saudi. Sekali lagi ya seperti itu, kalau logika saya aja, perumahan di Arab Saudi itu nggak ada untuk saluran air. Jadi kalau misalkan datang hujan, udah pasti air itu tumpahnya ke jalanan. Ya, kalau di kita kan pastilah, jangankan hotel ya, maksudnya jangankan jalan-jalan gede, di rumah kecil pun udah pasti harus ada saluran air untuk mengalir. Cuman, masya Allahnya di Arab itu ya begitu, nggak ada saluran air, nggak ada sungai, tapi kalau misalkan untuk air mandi, terus air minum itu alhamdulillah nggak pernah nggak ada terus gitu. Bahkan air mandi pun tetap terlihat bersih karena udah diolah. Biasanya sih kalau sepengetahuan saya itu ada syarikahnya. Syarikah itu kayak perusahaan air juga yang mengambil dari air laut terus diolah menjadi untuk bisa digunakan air mandi lah, air cuci, air apalah gitu ya. Jadi ya begitu. Eh, Kalau untuk di Masjidil Haram, memang benar kemarin pas hujan yang hari Jumat kemarin tuh, memang benar nggak terjadi banjir. Kenapa? Karena memang Masjidil Haram agak jauh juga, masih maksudnya nggak terjadi apa-apa, cuman tetap hujan lebat juga di sana, cuman nggak terjadi banjir. Yang terjadi banjir itu adalah di Makkah Al-Mukarramah. Mungkin banyak orang yang bilang hoax, kenapa? Karena memang banyak orang Indonesia yang sedang melaksanakan umroh di kawasan area haram, itu ya kawasan Ajiyad, kawasan Misfalah, terus kawasan apalagi daerah-daerah sana lah. Ya mungkin orang situ nggak bakal menyebutkan bahwa Mekah terjadi banjir. Tapi sekali lagi, Mekah adalah salah satu provinsi, jadi besar sekali, bukan hanya Mekah itu Masjidil Haram saja, enggak. Kan ada banyak ya, ada Aziziyah, terus ada apalagi eh Ajiyad, Mahbasul Jin, wah pokoknya banyak sekali daerah. Maka itu bukan hanya di Masjidil Haram saja, karena memang waktu hujan kemarin terjadinya banjir bandang, mobil terbawa arus lah ini itu di daerah Makal Utaibiyah. Bahkan banyak teman-teman saya juga yang nge-WhatsApp seperti ini. Sekali lagi, bahkan daerah Jeddah pun termasuk bagian dari provinsi Makkah. Itu Makkah besar loh, bukan hanya Makkah. Kalau nggak salah Taif juga ya. Taif juga termasuk daerah masuknya ke provinsi Makkah. Ya begitu, sekali lagi, jadi Makkah adalah provinsi, Madinah juga provinsi. Masya Allah ya, yang terkenalnya itu emang provinsi. Madinah termasuk Yambo, termasuk daerah Badar, dan selebihnya kesananya juga itu adalah masuknya ke provinsi Madinah. Jeddah aja yang lumayan terkenal eh, ekonominya dan bermacam-macam perusahaannya, bisnisnya, tapi tetap masuknya ke provinsinya dari Mekkah Mukarramah. Ya mungkin itu aja sih dari saya, bahwa kejadian banjir di Mekah yang hari kemarin itu memang benar adanya, tapi sekali lagi bahwa Mekah bukanlah hanya Masjidil Haram saja, tapi menyangkut beberapa daerah yang lumayan cukup luas. Sekali lagi dari sini saya doakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan disehatkan, di tahun 2023 bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, amin ya robbal alamin. Saya Ida Bentur pamit, ma'assalamah, wassalamualaikum.